Selamat pagi anak ibu kelas 12 perkantoran. Kita jumpa hari ini, hari Kamis, masuk udah tanggal 10 September ya. Di mata pelajaran OTK kepegawaian ya nak. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pemberhentian pegawai. Tentu kalau terjadi pemberhentian ada yang menjadi hak daripada si pegawai yang diberhentikan, baik berhenti atas permintaan sendiri maupun berhenti atas kebijakan perusahaan. Yang namanya berhenti itu tentu ada yang menjadi hak dari seorang pegawai atau karyawan yang berhenti ataupun diberhentikan. Apa saja haknya khusus untuk karyawan atau pegawai di swasta, bukan PNS ya. PNS nanti tersendiri aturan-aturan yang mengaturnya. Ini pun ada aturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Naker atau Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor berapa, tahun berapa, pasalnya 156 ya, pasal 156 yang mengatur hak-hak dan pemberhentian daripada si pegawai ataupun karyawan ya. Undang-undang nomor berapa? Coba kamu jawab sendiri. Undang-undang nomor berapa, tahun berapa yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Ini dia. Apa itu definisi daripada hak? Hak itu suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum berdasarkan peraturan pemerintah atau yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, sesuatu yang patut atau layak diterima oleh setiap pegawai. Itu dia definisi daripada hak. Kewenangan, hak itu ya, atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Jadi kan ada tadi undang-undangnya ya, berarti ada hukumnya. Tadi saya bilang itu diatur di dalam pasal 156. Nanti ini dibicarakan di pasal 1, 2, 3, dan 4 tentang hak daripada seorang pegawai yang sudah diberhentikan atau berhenti dengan baik-baik. Itu definisinya. Sekarang hak pegawai, ini pegawai perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi nomor berapa, tahun berapa yang terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau sudah putus hubungan kerja yang diatur di dalam pasal 156 itu, khususnya ayat 2 mengenai uang pesangon gitu ya. Di pasal 2 itu yang diatur adalah tentang uang pesangon, uang yang diterima oleh seseorang yang sudah berhenti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini dia. Jadi uang pesangon akan diberikan kepada seorang tenaga kerja sebesar 1 bulan upah jika si pegawai yang sudah berhenti itu telah bekerja selama kurang lebih 1 tahun. Selama kurang dari 1 tahun, maka kepadanya akan diberikan 1 bulan upah. Jadi katakanlah dia masuk Januari, diberhentikan bulan November, maka dia akan menerima pesangonnya sebesar 1 bulan upah. Upah itu yang yaitu gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan, apakah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perumahan, tunjangan apa, di total semua itulah yang disebut dengan upah. Jadi sebesar itulah yang akan diterima oleh seseorang yang masa kerjanya belum sampai 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun. Itulah yang diterimanya jika dia sudah diberhentikan sebagai uang pesangon. Lalu yang B, jika masa kerja sudah lebih ya, jika masa kerja 1 tahun atau lebih 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun, jadi kurang lebih 2 tahun ya, maka uang pesangon yang terimanya adalah 2 bulan upah. Demikian seterusnya, jika masa kerjanya 2 tahun atau lebih, 2 tahun atau lebih tetapi tidak sampai 3 tahun ya, tidak sampai 3 tahun, jadi kisarannya 2 sampai 3, maka pesangon yang diterima seseorang itu adalah 3 bulan. Jika masa kerja yang 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan lah yang diterimanya, 4 bulan upah. Demikian juga seterusnya ya. Jika masa kerjanya kurang lebih 5 sampai 6 tahun seperti yang di atas ini, 5 tahun lebih tapi tidak sampai 6 tahun, maka 5 bulan upah diterima. Demikian yang 6 tahun masa kerjanya hingga 7 tahun kurang lebih, maka yang diterima pesangonnya adalah 6 bulan upah. Jika upahnya selama ini diterima adalah 3 juta, maka yang diterima adalah 6 kali 3 juta sama dengan 18 juta yang diterimanya sebagai uang pesangon jika dia sudah bekerja 6 tahun
atau kurang lebih 7 tahun. Lalu masa kerjanya kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Maka besaran pesangonnya 7 bulan upah. Jika masa kerjanya 8 tahun lebih, ya, 8 tahun atau lebih, yaitu 9 bulan upah. Mau berapa tahun pun dia, pokoknya 8 tahun ke atas, ya ada 9 bulan upah lah, tidak ada lagi di atasnya. Mau 20 tahun pun saya lalu diberhentikan, maka yang saya terima itu adalah 9 bulan upah. 9 kali 5 juta misalnya, maka 45 juta lah yang terima sebagai pesangon saya setelah putus hubungan kerja dengan perusahaan itu. Itu uang pesangon. Sekarang perhitungan uang penghargaan masa kerja. Jadi masa kerjanya dihargai. Kalau tadi besaran uang pesangon, sekarang masa kerja. Semakin lama dia bekerja tentu semakin besar yang diterima uang penghargaannya. Ini diatur di pasal 156 ayat 3 ya, di Undang-Undang Naker itu. Jika masa kerjanya sama seperti yang tadi, kurang lebih 3 tahun sampai 6 tahun, ya 3 tahun lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka yang dia terima sebagai uang penghargaan masa kerja adalah 2 bulan upah. Lumayan juga ini. Ini nanti akan tentu tambahkan dengan pesangon beda ini, gitu dia ya. Pesangonnya yang tadi besarannya, kemudian uang penghargaan masa kerjanya ini dia. Ini telah diatur di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Naker. Jadi demikian seterusnya seperti yang tadi, tergantung masa kerjanya. Semakin besar masa kerjanya, tentu semakin besar uang penghargaan masa kerjanya. Ini masa kerja 24 tahun atau lebih, mau 30 tahun pun dia, mau 25 tahun pun dia, pokoknya startnya 24 tahun lamanya dia bekerja dalam perusahaan itu, maka akan diterima uang penghargaan masa kerjanya 10 bulan upah gitu ya. Upahnya yang tadi itulah yang seperti Ibu katakan, gaji pokoknya tambah tunjangan tetap yang dia terima. Total seluruhnya itulah besaran upah. Dan setelah dikurangi potongan-potongan, itulah yang disebut dengan upah, 10 bulan upah. Kalau misalnya 4 juta gaji saya per bulan, maka penghargaan yang diterima selama 24 tahun itu adalah 40 juta selain pesangon yang tadi. Kemudian ada perhitungan uang pengganti hak upah. Itu di pasal 156 juga, tapi di ayat 4-nya. Nah, mungkin pengganti hak upah ya, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biasanya kalau dia mengambil cuti tapi tak diambil cutinya, maka dikompensasi atau dikasih pengganti dengan uang, itu diatur ya. Jadi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur misalnya, ya itu dibayar. Sudah ada mungkin aturannya. Lalu biaya ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ke tempat pekerja buruh diterima bekerja. Nah, tadinya di Jakarta dipindahkan misalnya ke Kalimantan, nanti biaya ongkos mereka akan dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang selama ini belum dibayarkan rutinitas dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat penggantian perumahan ya, serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon. Uang pesangon tadi yang pertama ya di pasal 2, di pasal 3 itu tentang uang yang diterima sebagai tunjangan masa kerjanya. Jadi penggantian perumahan itu diambil dari 15% dari uang pesangonnya. Lumayan itu, kalau uang pesangonnya tadi 40 juta, 15%-nya berapa? 6 juta misalnya, lumayan. Jadi banyak nanti yang terima, mulai dari uang pesangon, uang tunjangan masa kerjanya, kemudian pengganti upah. Lalu hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Kalau misalnya ada diatur dalam perjanjian kerja itu, selain yang ada di dalam undang-undang Naker itu, tentu menjadi hak daripada seorang pegawai yang sudah berhenti atau putus hubungan kerja dengan tempat dia bekerja. Nanti berikutnya akan Ibu bahas mengenai tunjangan